Halo kelas 10, Ibu sambung lagi materi kita itu tentang gerak melingkar. Jadi kalau kemarin tentang gerak parabola, sekarang adalah tentang gerak melingkar. Di mana namanya gerak melingkar tentu lintasannya itu secara melingkar atau berputar gitu ya. Bisa besarnya itu satu lingkaran penuh atau lebih dari itu, atau bisa juga kurang dari satu lingkaran penuh, misalnya setengah lingkaran atau 3/4 lingkaran atau 1/2 lingkaran. Tapi arahnya benda itu mengalami arah gerak yang berupa melingkar begitu ya, makanya dia dinamakan gerak melingkar. Nah, untuk memahami tentang gerak melingkar, anak-anak harus paham dulu tentang namanya frekuensi dan periode. Apa itu frekuensi, apa itu periode? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam 1 sekon. Jadi, berapa dia berputar dalam waktu 1 second gitu ya. Itu adalah frekuensi. Dimana dari pengertiannya aja putaran dalam 1 second berarti banyaknya putaran ini N dalam 1 second, berarti N per T. Nah, N per T itu kan nanti satuannya adalah per second ya kan, per second itu atau second pangkat min 1. Nah, satuan second pangkat min 1 itu sama juga dengan satuan hertz ya. Makanya nanti frekuensi itu satuannya adalah hertz. Sekarang kita masuk ke periode. Nah, kebalikannya dengan periode itu adalah waktu yang diperlukan, waktu tempuh yang diperlukan dalam satu putaran. Dalam melakukan satu kali putaran, nah benda ini mengalami waktu berapa second gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan periode. Bedakan ya antara frekuensi dan periode. Frekuensi itu banyaknya putaran dalam 1 second. Jadi anak-anak pakai stopwatch, kamu lihat misalnya ada benda yang sedang berputar gitu ya. Nah, berapa kali dia berputar gitu ya. Berarti dari titik awal kembali lagi ke titik awal nih. Sebanyak berapa kali dia berputar dalam 1 second. Nah, itulah frekuensinya. Sedangkan kalau periode itu kamu lihat waktunya. Ketika benda itu melakukan satu putaran, nah berapa waktu yang ditempuh oleh si benda itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan periode. Nah, dari pengertiannya maka periode itu sama dengan waktu per satu putaran, maka T per N. Nah, dari sini kita dapat hubungannya antara frekuensi dan periode. Hubungan antara frekuensi dan periode adalah, kita turunkan rumusnya. Di sini F sama dengan N per T, maka N sama dengan F kali T. Di sini T sama dengan T per N, maka N sama dengan gitu ya. N-nya pindah ke sini, maka NT sama dengan T, maka N sama dengan T per T. Di sini ya. N sama dengan F kali T, N sama dengan T per T. Ini ya. Jadi menggunakan kali silang. Di sini diketahui N sama dengan F kali T, N sama dengan T per T, maka yang ini sama juga dengan yang ini. Maka F kali T sama dengan T per T. T-nya sama bisa kamu coret menjadi F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Jadi hubungan antara frekuensi dan periode adalah frekuensi itu sama dengan 1 per periode atau periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Begitu ya, paham antara frekuensi dan periode. Kita sambung sekarang tentang sudut tempuh. Untuk keterangannya sudah Ibu berikan gambarnya pada koordinator kelas, semoga sudah di-share. Jadi kamu sudah menyalin. Nah, sudut tempuh, berapa benda ketika melakukan gerak melingkar, tentu dia memiliki suatu sudut tempuh. Contohnya begini. Ketika benda di titik P, kemudian dia bergerak ke titik Q, maka garis ini adalah lintasannya S. Ketika dia melintas dari P ke Q, maka dia memiliki besar sudut tempuhnya atau tetanya gitu ya. Besar teta itu adalah perbandingan antara panjang lintasannya S dengan jarak benda ini ke pusat lingkaran. Jadi perbandingan dari ya si lintasannya ini S-nya dengan jarak dari benda itu menuju pusat lingkaran. Nah, jarak dari benda ini menuju pusat lingkaran itu adalah jari-jarinya, R-nya.
maka besar theta atau Q sama dengan, kok Q salah ya, theta sama dengan S per R. Begitu. Nah, untuk ini kita juga harus paham tentang radian dan derajat gitu ya. Hubungan antara radian dan derajat. Radian, perhatikan. Ketika kamu mengukur gitu ya, penurunan, mungkin di matematika sudah tahu ya, bahwa pi itu adalah 180 derajat ya. Jadi ketika diukur di sini adalah pi gitu ya, itu sama dengan 180 derajat gitu. (180 derajat itu sampai sini ya pi. Berarti kalau satu putaran penuh gitu kan, berarti itu 2 pi ya. Nah, jadi 2 pi rad itu sama dengan satu putaran penuh gitu. Jadi radian itu adalah satuan sudut gitu ya. Jadi satu putaran itu sama dengan 360 derajat, itu sama dengan 2 pi rad gitu. Atau pi rad itu sama dengan pi itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Nah, maka 360 derajat itu sama dengan 2 pi rad. Maka 1 pi rad sendiri sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2 pi gitu. Nih ya, pi itu sama dengan 3,14. 3,14 itu sama dengan 180 derajat atau setengah lingkaran per putaran. Nah, keterangannya sudah kamu catatkan. Sekarang kita masuk ke kecepatan sudut atau kecepatan angular. Jadi nama lain dari kecepatan sudut itu adalah kecepatan angular ya. Kecepatan sudut sendiri adalah kecepatan putaran benda. Kecepatan putaran itu berarti omega lambangnya, ditentukan oleh besarnya sudut yang ditempuh atau theta dalam selang waktu tertentu. Jadi kecepatan sudut itu sama dengan omega sama dengan theta per t, di mana theta itu adalah besar sudut yang ditempuh ketika melakukan satu lintasan gitu ya. Nah, jika theta itu sama dengan 2 pi, artinya jika theta itu adalah satu lingkaran penuh gitu ya, dan t-nya itu adalah satu periodenya gitu, maka ini artinya ada dalam satu periode benda menempuh satu putaran, maka kecepatan sudutnya adalah 2 pi per t. Nah, kita turunkan t-nya ini sama dengan 1 per f. Bisa juga kalau diketahui frekuensinya, maka omega sama dengan 2 pi kali f. Begitu. Dia 2 pi per t jika diketahui periodenya, 2 pi f kalau diketahui frekuensinya. Sekarang kita masuk. Biasanya di kecepatan sudut ini sering keluar 1 rpm. Apa itu 1 rpm? 1 rpm itu artinya 1 putaran per menit. 1 r ini kan radian, artinya putaran. 1 putaran per menit. Nah, 1 putaran per menit itu artinya begini. 1 putaran per menit kamu rubah ke rad per second. Karena apa? Karena satuan dari si omega ini adalah rad per second. Jadi kalau misalnya diketahui di soal itu menggunakan rpm, harus kamu rubah dulu ke rad per second. Cara pengubahannya begini. 1 putaran tadi diberitahu 1 putaran itu sama dengan 2 pi rad. Ya, berarti 1 kali 2 pi rad atau 2 pi rad per 1 menit kan 60 detik. Berarti 2 pi rad per 60 second. Bisa dicoret 2-nya menjadi 1 per 30. Benar ya? Jadi 1 rpm itu sama dengan pi per 30 rad per second. 1 rpm sama dengan pi per 30 rad per second. Nanti tinggal kamu ubah saja, misalnya diketahui 4 rpm atau 5 rpm gitu, kamu bisa ubah ke rad per second begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kecepatan linier. Nah, kalau kecepatan linier dengan kecepatan sudut ini kan tentu berbeda. Nah, kecepatan sudut ini kan kita mengetahui kecepatan sudutnya gitu ya. Dimana yang kita harus tahu juga adalah besar lintasannya atau sudut tempuhnya. Berbeda dengan kalau kecepatan linier ini adalah kecepatan yang sudah kamu pelajari, ada v gitu ya. V-nya berapa? Nah, kalau pada kecepatan linier itu gitu ya.
ini V-nya dia tidak seperti kecepatan sudut yang nanti ada percepatan namanya percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi kalau V-nya ini dia akan tegak lurus dengan si ini ya arah menuju ke pusat lingkarannya. Nah, pada saat T0-nya sama dengan 0, posisi benda di P ini setelah T second, setelah berapa detik, benda akan menempuh jarak itu sepanjang S. Jadi ini lintasan S-nya. Jadi pada waktu ini 0, kemudian setelah sekian detik maka benda akan berpindah ke posisi Q dengan lintasan S. Maka V-nya sudah kita pelajari kecepatannya sama dengan S per T. Di mana S ini pada lingkaran adalah si sudut tempuhnya itu. Jadi S-nya kamu ganti dengan theta. Maka V sama dengan ini theta kali R. Dari mana Bu? Dari sini. Dari tadi yang kita belajar tentang sudut tempuh. Theta sama dengan S per R. Maka S-nya sendiri, lintasannya sendiri sama dengan theta dikalikan dengan si jari-jarinya. Maka ini kamu rubah, S sama dengan theta dikali jari-jari per T. Ya. Nah, sedangkan si tetanya sendiri itu sama dengan 2pi, ya kan? 2pi ini artinya adalah satu lingkaran gitu ya. Jadi 2pi kali R per T. T-nya kita gunakan periodenya ya. Maka untuk mencari si kecepatannya, V-nya, kecepatan liniernya, maka V sama dengan 2pi R per T. Atau ini kita rubah ke frekuensi menjadi 2pi R per 1 per F sama dengan 2pi RF. Jadi untuk mencari kecepatan linier, jika diketahui periode kamu gunakan yang ini, jika diketahui frekuensi kamu gunakan yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Diketahui tadi bahwa kecepatan itu sama dengan 2pi RF ya, di mana 2pi F itu sama dengan si omega. Maka kita ganti di sini 2pi RF ini kita balik menjadi 2pi FR, di mana 2pi F ini sama dengan omega, maka V sama dengan omega dikali R. Inilah hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. V sama dengan omega dikali R. Satuannya V sama ya seperti kita pelajarin kemarin adalah meter per second. Masuk sekarang ke percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu adalah percepatan di mana arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran, sehingga benda itu tetap bergerak pada lintasan lingkarannya, tidak keluar dari jalur lintasannya, karena dia memiliki percepatan sentripetal. Dia ada dua percepatan, ada namanya percepatan sentripetal, ada namanya percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial ini arahnya selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetal ya. Digambarkan di sini AS-nya, maka arah kesininya adalah si percepatan tangensial. Nah, jika tidak ada si percepatan sentripetal ini, kamu bayangkan sini tidak ada yang menariknya menuju ke pusat lingkaran, otomatis ketika kita putar, dia akan arahnya seperti arahnya mengikuti arah percepatan tangensial. Jadi arahnya akan ke sini bendanya. Ya, kalau tidak ada percepatan sentripetal. Kalau seperti ini mau kita putar ke bawah, maka dia tidak akan ke posisi ini jika tidak ada percepatan sentripetal. Maka dia ketika didorong gitu, dia akan mengikuti percepatan tangensial, akan arahnya ke sana. Gitu ya. Tapi karena ada percepatan tangensial sehingga benda itu bergerak dengan lintasannya pada lingkaran itu. Gitu. Bagaimana cara mencari berapakah besar percepatan sentripetalnya? Ini adalah turunan rumusnya dari percepatan sentripetal. Maka percepatan sentripetal itu sama dengan, setelah diturunkan rumusnya, sama dengan V kuadrat per R. V kuadratnya mana? Ya kan, V kuadrat itu adalah si kecepatan kecepatan liniernya ya. Jadi percepatan tangensial itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, sekarang kita mau mencari hubungan. Kalau misalnya diketahui omeganya, kita turunkan lagi rumusnya ya kan. V kuadrat ini kan tadi omega, hubungannya dengan omega kan V sama dengan omega kali R.
maka V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali R kuadrat. R-nya bisa dicoret menjadi omega kuadrat kali R. Jadi percepatan sentripetal jika diketahui omeganya, maka AS sama dengan omega kuadrat dikali dengan S. Begitu. Kemudian sekarang percepatan sentripetal. Tadi bilang percepatan sentripetal itu selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetal. Percepatan tangensial selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetal. Nah, AR ini adalah percepatan pada suatu titik di dalam lingkaran itu. Nah, untuk mencari AR, karena si AT dengan si AS ini selalu tegak lurus, maka kamu bisa menggunakan Pythagoras. Berapakah seperti vektor kemarin ya, berapakah besar dari si AR ini adalah kan resultan dari si AS dan si AT ya, percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Maka AR ini sama dengan akar dari AS kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Nah, si percepatan tangensial sendiri sama dengan AT ini sama dengan percepatan sentripetal dikalikan dengan si jari-jarinya, AS kalikan dengan R. Nah, percepatan tangensial itu selalu menyinggung lingkaran, ya kan? Berbeda dengan kalau sentripetal itu selalu menuju ke pusat lingkaran, begitu. Oke, sekarang masuk ke percepatan sudutnya, gitu ya. Tadi sudah percepatan sentripetal, sekarang berapakah percepatan si sudutnya, gitu ya? Percepatan sudut kita lambangkan dengan alfa. Nah, alfa sama dengan delta omega per delta T. Jadi ke percepatan sudut itu kamu ingat kembali lagi rumus ketika percepatan yang kita belajar di gerak lurus. Ya kan? A sama dengan V per T, begitu? Nah, V pada gerak melingkar kan diganti dengan si omega atau kecepatan sudut ya. Maka nih, kalau kamu sudah hafal rumus ini, tentu percepatan sudut kamu juga sudah apa? A sama dengan V per T, gitu ya. Ganti A-nya ini pada percepatan sudut, ya, karena dia geraknya melingkar, maka A-nya adalah alfa sama dengan V-nya ini kamu ganti dengan delta omega per delta T, gitu. Jadi sama, hampir sama dengan gerak lurus. Alfa sama dengan delta omega per delta T. Kalau sesaat, gerakannya sesaat berarti sangat cepat, gitu ya. Maka alfanya sendiri sama dengan dw per dt. Ini adalah diferensiasi atau turunan dari dw. Dw ini delta omega ya. Nah, sekarang hubungan antara percepatan linier dengan percepatan sudut. Diketahui bahwa A sama dengan delta V per delta T, ya kan, percepatan liniernya itu kan A sama dengan, ini percepatan linier, delta V per delta T, di mana V itu sendiri sama dengan R kali W atau R kali delta W, di mana delta W per delta T itu sendiri sama dengan si alfa, maka percepatan percepatan linier gitu ya, A-nya sama dengan, atau percepatan tangensial ya, atau percepatan linier AT sama dengan R dikali dengan alfa. Inilah hubungan antara percepatan linier dengan percepatan sudut. Jadi A sama dengan R dikali alfa. Oke, sudah terakhir itu 18 menit contoh soal. Kita masuk nanti pada hari Selasa ya, baru kita bahas contoh soal 3 nomor ini. Selamat mencoba dulu contoh soalnya. Selamat belajar untuk kelas 10. Semoga anak-anak paham tentang materi gerak melingkar. Terima kasih.